Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang teman-teman semua dan dosen yang saya hormati. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kami dari kelompok 7 yang terdiri dari saya, Jelis Pramadanti, sebagai moderator, dan teman-teman saya, yaitu ada Nilu Lola Mika Fatmawati sebagai presentator kedua, dan Wita Fitri Wulandari sebagai presentator ketiga, Sherly Safitri Julianti sebagai presentator keempat, dan Rahma Isnawati sebagai presentator kelima. Baik, presentasi pertama akan saya sampaikan. Perkenalkan diri, nama saya Jelis Ramadanti dengan NPM 2213032034 dari kelas 1A Program Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Lampung. Di sini saya akan menyampaikan materi presentasi saya, yaitu yang berjudul Pancasila sebagai Ideologi. Next. Pengertian ideologi. Kata ideologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu idea dan logos. Idea artinya gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita. Logos artinya ilmu. Secara harfiah, ideologi berarti ilmu mengenai pengertian dasar ide. Definisi ideologi berkembang menjadi suatu paham mengenai seperangkat nilai atau pemikiran yang dipegang oleh seorang atau sekelompok orang untuk menjadi pegangan hidup. Next. Pengertian ideologi menurut para ahli. Yang pertama, menurut A.S. Hornby, ideologi adalah seperangkat gagasan yang membentuk landasan teori ekonomi dan politik atau yang dipegangi oleh seseorang atau sekelompok orang. Yang kedua, menurut Sujono Sumargono, ideologi adalah kumpulan gagasan, ide, keyakinan, kepercayaan yang menyeluruh dan sistematis yang menyangkut bidang politik, sosial, kebudayaan, dan agama. Yang ketiga, menurut Gunawan Setiardja, ideologi adalah seperangkat ide asasi tentang manusia dan seluruh realitas yang dijadikan pedoman dan cita-cita hidup. Next. Fungsi ideologi. Yang pertama, sebagai tujuan atau cita-cita yang hendak dicapai bersama oleh suatu masyarakat. Nilai yang terkandung dalam ideologi menjadi cita-cita atau tujuan yang hendak diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, sebagai pemersatu masyarakat dan juga menjadi prosedur penyelesaian konflik yang terjadi di dalam masyarakat. Nilai dalam ideologi merupakan nilai yang disepakati bersama sehingga dapat mempersatukan masyarakat itu, serta nilai bersama tersebut dijadikan acuan bagi penyelesaian suatu masalah yang mungkin timbul dalam kehidupan masyarakat yang bersangkutan. Next. Pancasila sebagai ideologi. Artinya, cara pandang dan metode bagi seluruh bangsa Indonesia untuk mencapai cita-citanya, yaitu masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Next. Sifat-sifat Pancasila sebagai ideologi. Yang pertama, terbuka. Nilai-nilai dan cita-cita digali dari kekayaan adat istiadat, budaya, dan religius masyarakatnya. Menerima reformasi, penguasa bertanggung jawab pada masyarakat sebagai pengemban amanah rakyat. Next. Sifat-sifat Pancasila sebagai ideologi yang kedua yaitu komprehensif, mengakomodasi nilai-nilai dan cita-cita yang bersifat menyeluruh tanpa berpihak pada golongan tertentu atau melakukan transformasi sosial secara besar-besaran menuju bentuk tertentu. Negara mengakomodasi berbagai idealisme yang berkembang dalam masyarakat yang bersifat majemuk. Next. Kelebihan dan kekurangan Pancasila sebagai ideologi. Kelebihannya yaitu dapat membawa Indonesia ke arah yang lebih adil dan makmur, merupakan jalan tengah antara liberal dan komunis, memberi inspirasi akan tata masyarakat bebas, menjadi sumber etik sosial.
sebagai instrumen politik untuk melihat kinerja pemerintah dan untuk melawan ketidakadilan sosial dan segala manifestasinya. Next. Kekurangan Pancasila sebagai ideologi yaitu memberi kesempatan kebebasan yang cenderung menjadi anarki, adanya kemungkinan masuknya kepentingan neoliberal, terlalu normatif, dianggap tidak jelas karena hanya mengambil jalan tengah di antara komunis dan liberal. Pancasila justru membuat bangsa mengambil keburukan liberal dan komunis bersama-sama. Next. Contoh kasusnya yaitu penyimpangan sila ketiga Pancasila. Dua kelompok pemuda Bogor terlibat tawuran. Dua kelompok pemuda di dua desa Kabupaten Bogor, Jawa Barat Minggu dini hari terlibat tawuran dan saling serang yang diduga pemicunya karena salah paham. Tawuran antara pemuda tersebut terjadi Minggu dini hari melibatkan kelompok pemuda desa Jampang Nambo, Kecamatan Gunung Sindur, dan desa Kahuripan, Kecamatan Parung. Kedua kelompok terlibat saling pukul dan merusak sejumlah kendaraan bermotor. Kronologi tawuran antar pemuda tersebut berawal sekitar pukul 1.30 waktu Indonesia Barat Minggu. Pemuda dari desa Jampang Nambo naik sepeda motor membonceng seorang wanita. Mereka melintas di depan sekelompok pemuda desa Kahuripan dengan kecepatan tinggi. Ternyata, pemuda dari desa Kahuripan tidak senang menegur pengendara tadi. Akhirnya terjadi keributan. Dari ribut mulut, akhirnya terjadi pemukulan terhadap pemuda dari desa Jampang Nambo yang mengalami luka di bagian mulut. Kejadian tersebut telah didamaikan oleh mantan ketua RT setempat. Next. Solusi untuk kasus tersebut yaitu perlu untuk memulihkan kesadaran dari makna sila ketiga Persatuan Indonesia dalam pribadi masyarakat Indonesia agar masyarakat Indonesia menyadari betapa pentingnya persatuan dalam suatu kehidupan berbangsa dan bernegara demi tetap menjaga persatuan. Pemahaman-pemahaman ini sangat perlu untuk diterapkan di bangku pendidikan sejak dini. Dan menurut saya, pemuda tersebut seharusnya melaporkan kejadian tersebut kepada kepolisian untuk ditindaklanjuti dan tidak bertindak sendiri untuk membalas sehingga terjadi kerusuhan. Bersikap lebih legowo terhadap kasus tersebut untuk menjaga kerukunan antar desa dan menyelesaikan masalahnya secara baik-baik dan secara kekeluargaan. Sekian dari saya, terima kasih. Sekian dari kami kelompok 7. Jika ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian materi, kami mohon maaf. Saya sebagai moderator mengakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.